Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ketemu dengan saya lagi untuk yang kesekian kali membahas tentang pertanahan di Indonesia ini. Desas-desus dan rame-ramenya terjadinya mafia tanah, dan ini saya jumpai seorang yang merasa jadi korban mafia tanah dengan seorang pengusaha di Surabaya yang mana sebelumnya sudah ada kata sepakat mediasi dan lain sebagainya, tahu-tahu dilaporkan oleh orang yang mengaku-ngaku memiliki tanah tersebut. Padahal dengan bukti-bukti yang ada di sini, tanah tersebut berasal dari Eigendom Vervanging nomor 17441 atas nama Maria van Blomstein. Maria adalah anaknya Siti Aminah Nimas Enceh. Bukan warga Belanda, bukan Belanda, tapi warga negara Indonesia. Asli putri bangsa Indonesia. Dan Eigendom Vervanging itu dibuat tahun 1938. Pada tahun 18 April 1955, akte peralihan yang terdaftar di kantor pendaftaran tanah di Surabaya. Dan alhamdulillah juga sudah tercatat di Ditjen Agraria. Tahun 80 dia tercatat di Ditjen Agraria juga. Tapi di sini juga ada sudah keterangan dari RT, RW, dan desa. Tapi belakangan tahu-tahu ada yang memunculkan sertifikat. Nah, ini saya ketepatan ketemu dengan Pak Subandi dari Surabaya, datang ke Kediri untuk silaturahim dan mengadukan tentang praktek mafia tanah yang beliau miliki dengan luasan 6,34 hektar,34. Nah, ini saya kepingin bertanya kepada Pak Bandi, bagaimana kisahnya kepemilikan tanah ini dulu, milik siapa nama Muhammad Anwar itu sebagai apa panjenengan? Terima kasih. Assalamualaikum, saya Subandi, pemilik tanah yang ada di Genting Kalianak dengan nomor Eigendom 17441 dan akta gros nomor 600. Tanah ini diperoleh oleh buyut saya Haji Muhammad Anwar dari peralihan Eigendom 17441 dengan peralihan akta gros atau yang sekarang sebagai bukti jual beli atau sertifikat. Nah, ini sudah kami kuasai bertahun-tahun sampai dengan ayah saya dan kemudian saya yang menempati atau mengelola lokasi tersebut. Loh, kok tahu-tahu diklaim orang itu gimana ceritanya? Nah, yang mengklaim siapa? Yang mengklaim siapa? Yang mengklaim ini adalah pengusaha Surabaya, yaitu Hari Budi Hartono dan Rudi Budi Hartono dengan sertifikat atas nama mereka. Nah, sedangkan kami selama ini dari seluruh ahli waris tidak pernah memperjualbelikan ataupun menggadaikan ataupun menyewakan ke pihak manapun juga. Nah, tahu-tahu di situ telah terpasang satu plang. Tuh, Plang atas nama berdasarkan sertifikat nomor 21, nomor 18, nomor 282, dan nomor 53
atas nama Hari Budiartono dan atas nama Rudi Budiartono. Nah, apakah sertifikat itu lokasinya persis di situ? Nah, kalau lokasi itu bukan di situ, Pak. Oh, Lokasinya bukan di situ. Jadi lokasi itu setahu saya itu agak ke atas, di dekat tower. nah, terus kalau lokasinya tidak sama, kenapa kok diributkan gitu loh? Ini yang anu. Tapi Ya. saya tadi kok lihat kok ada panggilan polisi dan lain sebagainya. Nah, ini apakah sudah pernah diadakan mediasi atau musyawarah? Pada tanggal 4 bulan September yang lalu itu sudah pernah dimediasi. Dimediasi di Polres KP3 atau Polres Tanjung Perak yang dipimpin sendiri satu oleh Bapak Kapolres Tanjung Perak. Kemudian begitu ada tamu dari Polda, maka dilanjutkan dengan Bapak Kabaop Polres Tanjung Perak dan Kasat Intel Polres Tanjung Perak sampai dengan selesai. Hasil dari musyawarah? Hasil dari musyawarah belum diagendakan atau Dibaca kesimpulan enggak ada ya? Tidak ada, belum ada kesimpulan. Iya. Karena pada waktu itu dari pihaknya Rudi Budiartono sebagai pengacaranya itu mendekat ke kita dan mereka bilang ya kalau gitu kita selesaikan nanti di sambil minum kopi secara kekeluargaan. Lah kok terus sudah seperti itu kok ujuk-ujuk ada panggilan, bahkan masyarakat di situ ada yang dipanggil gimana? Nah, ini kita tidak tahu permasalahan itu karena belum ada somasi dari pihak Artono ke kita. Oke. Terima kasih. Ini saya simpulkan bahwa kayaknya ini indikasinya ya praktek mafia tanah di mana-mana seperti itu. Kayaknya ada premanisme, ada ininya, dan upaya apa yang kalau jenengan ini kan sudah ini dipanggil ini dalam rangka apa oleh Kapol? Jadi Polres? di sini dalam rangka penyelidikan dengan tuduhan pasal 170 pengerusakan dengan kekerasan dan penyerobotan serta memasuki halaman orang lain tanpa izin. Ya. Ini yang saya takutkan, ini pola-pola seperti ini pola gak bener. Saya mohon ini sekalian nanti kita sampaikan kepada Pak Kapolri, kepada para aparat hukum di negeri ini. Inilah orang kecil yang akan ditindas oleh para mafia tanah. Saya harap ada kebijakan dari aparat hukum. Upaya jenengan dan tetap mau akan ada upaya untuk mencari keadilan. Betul. Ya, oke kalau gitu. Semoga aparat hukum di negeri ini berpihak kepada kebenaran, bukan berpihak kepada alasan sebagai investasi dan lain sebagainya. Rakyat harus dilindungi hak-hak hukumnya. Terima kasih Pak Bandi atas kehadiran dari Surabaya, jauh-jauh dari Surabaya ke Kediri. Semoga mendapatkan keadilan dari negara Kesatuan Republik Indonesia. Katanya negara hukum, negara yang kita cintai ini. Terima kasih.